dasar dari semua persekutuan kita dan memberangkatkan anak-anak kami memasuki perguruan tinggi. Saya akan bacakan dari Amsal 23 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Diakonia, secara khusus kepada Mang Ketua di sini Alang Situa Simorakil, dan kepada seksi pendidikan, secara khusus kepada Ketua seksinya Alang Situa Dr. Kisar Sirait. Dan demikian juga secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada semua pendidik Hawa Kamanami dan Memilih Partikiana mengajari angka yang kota. Sesungguhnya gereja HKBP Depok 1 sangat diberkati dalam seksi pendidikan kita, karena ada beberapa guru-guru yang berpengalaman mau membagikan ilmunya dengan cuma-cuma. Dan kemudian Tuhan menganugerahkan kita ketua seksi pendidikan, seorang doktor yang kebetulan pada saat ini masih menjadi rektor di Universitas Widyaki. Pertanyaannya, kenapa sedikit? Ada sedikit yang kami dapat ketika berbincang-bincang panitia dengan Prof. Renal Kasali. Orang Indonesia cenderung dalam paradigma berpikirnya yang baik itu adalah yang mahal. Maka kalau dia tidak mahal, seolah-olah tidak laku. Termasuk mata kuliah yang diajarkan beliau katanya di UI sebelumnya itu tidak terlalu mahal. Tetapi setelah dibuat mahal, malah orang makin banyak datang. Di Intens berapa sekarang satu paket untuk bimbingan? 20 juta per paket. Belum lagi bimbingan-bimbingan yang lain. Mungkin kita pikirkan kepada Mang Ketua Dewan dan Mang Ketua Seksi untuk tahun depan kita buka di sini, yaitu bimbingan dengan satu paket kepada mereka ini 15 juta mungkin per orang. Mungkin orang akan tambah datang. Ditambah dengan promosi, pengajarnya ada doktor, ada master yang sudah dari Jepang, Amang Utahaya dengan segudang pengalamannya, ada Amang Utapea, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, tentunya boleh mungkin nanti kita pikirkan bagaimana kerjasama misalnya dengan Intens atau lain sebagainya, ada linknya, tapi kita buka di sini. Tapi soal teknis, orang awam yang terlibat di dalam pendidikan mungkin yang lebih mengetahui. Maka untuk ini tentu tugas pertama dari adik-adik kami adalah menceritakan ini kepada adik-adik kalian, kepada anak-anak kami. Oh, rupanya yang baik itu tidak selamanya harus jauh kita cari. Di rumah kita ada yang baik. Supaya stigma yang mahal itu yang baik boleh kita bongkar. Itu sedikit tentang ucapan terima kasih kami, dan kemudian kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang akan memasuki tahap yang berikut dalam kehidupannya. Dari tingkat SD sampai SLTA, secara umum itu masih dalam pengawasan orang tua. Tapi setelah lulus SLTA, saudara-saudara tidak dikatakan lagi siswa, tetapi sudah mahasiswa. Mahasiswa berarti sudah punya hikmat membedakan hal mana yang baik dan hal mana yang buruk. Mahasiswa sudah bertanggung jawab akan tindakannya, tidak lagi harus dibimbing, tidak lagi harus diingatkan, tidak lagi harus dipukul, tidak lagi harus ditakut-takutin, tetapi dia sudah tahu mana skala prioritas dalam kehidupannya. Dan dalam hal ini firman Tuhan berkata kepada saudara dan kepada kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Bapak Ibu, hal paling tinggi yang membedakan kita dari ciptaan yang lain adalah pengertian atau pikiran. Maka kau meningkatkan kualitas kehidupan, berarti harus meningkatkan kualitas pendidikannya. Maka ada ujar-ujar di Indonesia yang mengatakan
carilah ilmu sampai ke Cina. Toba. Kemana? Oh, ke negeri Cina. Apa yang mau dikatakan, begitu mahalnya ilmu itu. Dengan ilmu yang ada itu, kehidupan kita sekarang ini kualitasnya dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Tetapi yang pertama sekali harus takut kepada Tuhan dulu. Makanya diawali tadi di sini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Prinsip utama harus betul-betul dulu berdiri dalam kebenaran. Karena di Amsal 1 ayat 7 di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa kita takut akan Tuhan? Kenapa itu menjadi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak? Karena ada ujaran orang pandai demikian, iman tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Tetapi sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa iman adalah sesat. Siapakah yang menyangkal Tuhan pertama yang mengatakan Tuhan tidak ada? Anak-anak kami yang mahasiswa baru. Siapa yang kemudian dia pergi ke bulan mengatakan saya sudah lihat bulan? Tuhan yang kalian sembah itu tidak ada di sana. Siapa? Neil Armstrong. Bukan, dia memang pergi pertama ke bulan. Siapa namanya? Ini kalau pengetahuan umum, memang mahasiswa sekarang ini tidak. Siapa? Bisa bertanya. Ada seorang astronom Rusia. Dia pergi ke bulan dan mengatakan di bulan itu tidak ada Tuhan. Siapa? Saya tidak akan kasih tahu nama, nanti silakan cari di Google. Karena yang dicari sendiri lebih enak dan nanti akan diingat terus. Nah itu dia. Karena apa? Imannya tidak kuat. Dia tidak berdiri di atas kebenaran, maka dia kemudian menjadi sesat. Maka karena itu yang pertama, ke universitas manapun kamu, yang pertama tadi, relasi dengan Tuhan harus diperkuat. Karena relasi dengan Tuhan inilah yang memberi hikmat kepada kita, memakai pengertian dan ilmu yang diberikan. Ilmu itu berkenaan dengan intelektual, tetapi hikmat adalah pengertian memakai ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan dapat dipandu memakai ilmu itu. Dan itulah yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Dia meminta hikmat. Coba kita baca di Alkitab kita di 1 Raja 3. Setelah Tuhan mengatakan kepada Salomo dalam mimpinya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta? Saya langsung baca saja ayat 9. Ini jawaban dia. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ilmu pengetahuan secara intelektual boleh kita cari, tapi hikmat adalah dari Tuhan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan akan memakai ilmu pengetahuannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, berarti menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi seorang yang pintar tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan akan memakai ilmu pengetahuannya membodohi dan menindas orang lain. Itu kesesatan. Lalu itu lalu dia halak batak nama dok hidup di para-para kota di Bangladesh. Dan besok tak punah akan nauto tu Bangladesh. Iba boleh kasih kedemikian. Orang yang pintar dia memiliki pengetahuan dan memiliki kata-kata, dan orang yang bodoh akan diperjualbelikan. Kurang lebih seperti itu pengertian. Tapi kalau orang yang beriman harus mengubah itu. Icuk di para-para hotam di Bangladesh. Nabi sudah punah kata, naotobe ikut dapotan persaulian. Harusnya begitu. Ketika kita berilmu, maka yang di samping kita orang bodoh, karena kepintaran kita,
dia juga harus mendapat dampak positif dari kita. Dia kemudian mendapat ilmu yang lebih baik. Maka carilah dulu orang-orang baik, bergaullah dengan orang pintar. Pada adik-adik kami nanti, jangan cari di kampus teman yang paling bodoh dari kamu. Ada karakter mahasiswa begitu, dia supaya merasa lebih nyaman, supaya lebih dia di sana, dia cari teman yang lebih orang bodoh. Dari sini nanti hanya keluhan. Susah kalau dosen itu Bapak Sirait. Semua dikatakan susah. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang pintar di kampus, gagasan-gagasan yang mereka berikan. Hebat ya Bapak Sirait, bisa dokter, bisa ini, bisa ini. Jadi kita dibawa kepada hal yang positif. Ketika mahasiswa saya aktif di GMK, saya mendapat banyak hal yang baik. Ada beberapa teman yang kemudian ikut angkatan 98 yang di Jakarta ini, tapi mereka bergerak di Sumatera dan di Siantar. Sedikit banyak saya mengerti hukum dari jurusan hukum yang ada, walaupun itu di tingkat daerah di Siantar. Saya mengerti sedikit banyak tentang politik dari saudara-saudara saya. Nah, itu yang kita ambil daripada dari orang teman-teman yang mengeluh. Mereka kemudian nongkrong di pinggir jalan, merokok dan selalu marah. Susah saya bro, kenapa? 2 saya nilai E, lalu baru 2, saya 3 kan? Bangga pula dia sudah gagal 3. Nah itu pengaruhnya di mana kita bergaul. Ini juga soal hikmah. Amin. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, berilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian senantiasa. Kemudian setelah memiliki intelektual kecerdasan yang bagus, sekarang ilmu yang berikut, ketika kami mendapat pembekalan per lalu, ada satu ucapan dari Profesor Kasali mengatakan begini, yang dibutuhkan sekarang kecerdasan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan kita ini. Tidak banyak orang yang pintar, cerdas mengkomunikasikan ilmunya. Itu juga bagian dari hikmah. Maka kami berdoa, adik-adik kami di sini menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi berhikmah, dan kemudian juga beriman yang kokoh dan kuat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami, berprestasilah. Kalau bisa lulus 3 tahun, kenapa harus 5 tahun? Bisa lulus sekarang? Kamu di 1? 2,5 tahun? 3,5. Kalau S1 sekarang ini sudah secara umum orang Indonesia sudah seperti dianggap lulusan SMA, maka sekarang tetapkan dalam hati, saya harus S2. Kita mendapat kabar sampai sekarang ini kita masih bangga dari banyak yang program pasca sarjana katanya di UI, lebih banyak orang Batak, dan prestasi ini harus dilanjutkan oleh anak-anak kami. Amin. Dan kita berdoa yang di sini kalau bisa 100% harus S2. Amin. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita mau berdoa dan bekerja. Maka Tuhan Yesus memberkati Dewan Diakoni kita, seksi pendidikan kita supaya lebih baik dari ke depan. Demikian juga diberkati semua pengajar yang telah mempersembahkan waktu, pikiran, dan tenaganya. Selamat berjuang kepada anak-anak kami. Tunjukkanlah prestasimu, dan dengan itulah kamu bersaksi cukup ya Tuhan. Di pasu-pasu manita anak-anak oras, sabar buku kita, babur hati anak-anak kotong di bagasan tangan. Amin. Kita bersatu dalam doa.